fungsi X-nya, ada X-nya di sini. Jadi misalnya X, ini Y double aksen. Jadi terus ada fungsi yang lain, misalnya X kuadrat. Terus ini Y, tidak pakai aksen. Ini terus Rx, ya. Itu bisa X entah berapa, ini ada Gx. Jadi kita nuliskan, nah, ini ada satu Gx di sini. Kalau dia nol ini harganya, maka disebut persamaan diferensial homogen. Ini yang atas ini susah dicari. Tergantung berapa Px, Qx, Rx, Gx. Tapi supaya mudah dimulai dengan kalau ini nol. Jadi kalau Gx-nya ini nol. Entah apa nanti kita lihat contohnya. Ada contohnya, jangan takut. Jadi ini Px, D2Y, Qx, Dyx. Ini disebut persamaan diferensial linear homogen order kedua. Kenapa homogen? Karena ini nol. Kenapa disebut order 2? Turunannya turunan yang kedua ada. Ada turunan kedua, pasti ada turunan ke satu. Ini bisa juga nol Qx-nya. Kalau ini nol Qx-nya, berarti cuma persamaan diferensial order 2 saja. Order satunya nggak ada. Rx-nya sih. Nah. Jadi ilmu diferensial ini mencoba bagaimana menghitung kayak gini. Nanti dikasih contoh. Ya. Nanti baca pelan-pelan nanti bahasa Indonesia. Saya nerangkan itu aja. Nah. Kalau Gx tidak sama dengan 0, berarti ini ada harganya bukan 0. Maka persamaan satu ini adalah tak homogen. Nah, nanti akan dipelajari, tambah susah ngitungnya. Ini seperti persamaan diferensial lain. Kalau persamaan diferensial 1, nanti ya itu ada jawabnya. Jawabnya apa? Ini menjadi jawab dari persamaan kodrat nanti dihitung, ya. Tapi yang pasti ada dua jawab. Jawabnya Y1X dan Y2X. Sama-sama punya C1 dan C2. Jadi kalau ditanya Y double aksen berapa Y-nya? Y-nya sama dengan C1Y X tambah C2Y X. Nah, berapa C1, berapa Y1? Inilah yang mau kita terangkan. Ini persamaan diferensial order 2. Punya dua konstanta. Konstantanya disebut C1 dan C2. Kalau persamaan diferensial 1, hanya satu aja C-nya. Nanti kita lihat contoh. Ini cara membuktikannya. Kalau kita masukkan Y1 aksen, Y1 aksen sama Y1, jawab yang pertama, itu kan kata soalnya, yang tadi di atas, itu kan sama dengan 0. Kalau dimasukkan ke sini, P1X, Y2 aksen, QX, Y1 aksen, tambah RXY sama dengan 0. RXY1, itu sama dengan 0. Kata soal ini, untuk persamaan diferensial tak homogen. Persamaan diferensial homogen. Karena sama dengan 0. Jadi yang satu lagi bisa jawabnya. Nah, nanti kenapa 2? Ya itu nanti kita lihat. Contoh soalnya. Ini dimulai dengan penjelasan dulu. Kalau dimasukkan Y1 pasti sama dengan 0. Karena jawab dia. Kalau dimasukkan yang 2 pasti sama dengan 0. Karena jawabnya ada 2. Y1 dan Y2 berbeda. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Nah, jadi kalau saya masukkan ini P2E aksen, Q aksen tambah RXY aksen, itu kan pasti ini jawabnya dimasukkan Y double aksen. Y double aksen itu kalau diturunkan ya berarti C1X tambah C2Y aksen itu Y-nya diturunkan. Y-nya ada diturunkan 2 kali. 2 kali. Tambah Q aksen C1Y aksen tambah C2Y2. Itu kenapa ini ada 2? Y1-nya. Karena ini kalau PX kali Y double aksen ini itu pertama kali diturunkan
Y double aksennya. Ini tidak diturunkan PX-nya. Ya. Jadi ini tidak diturunkan PX-nya. Tapi, maaf saya kalau gitu. Sebentar. Ini masukkan dulu Y double aksen. Ini masukkan Y1 aksennya. Ini termasukkan Y-nya saja. Sesuai dengan yang satu. Nah, nanti ini dihitung. Y2 Y aksen. Nah, Y2 diaksenkan, tambahkan. Nah, karena ini 0, ini kan 0 harganya, kata yang di atas. Maka ini 0 juga. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini harganya ada, Y double aksen, Y aksen ada, Y1 aja, C1 kali kalau harganya 0, dikali 0, dikali 0 sama dengan. Nah, jadi C1 Y1 dan C2 Y2 adalah jawabnya. Wah, itu cuma teori aja, Pak. Boleh kita lihat bagaimana. Lebih bagus kita kasih contoh nanti ya. Jika itu benar, maka Y1 X1 sama dengan C1 Y1 X tambah C2 Y1. Diulangi lagi. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Nanti karena kalau mencari diferensial itu kan diintegralkan. Kalau diintegralkan, maka integral daripada C1 itu akan bertambah. Kalau di pangkat 1 ada C-nya 1. Di pangkat 2 nanti ada 2 kali C-nya. Karena 2 kali diintegralkan. Ini teorema saja. Untuk cara mencarinya, maka misalnya UQRDN itu dianggap konstanta. Maka kita bisa tulis AY double aksen, BY aksen tambah CY sama dengan 0. Nah, tadi ini APX, BY. Jadi kita anggap di mana AX, BX, C di dalam konteks ini adalah sama dengan persamaan diferensial order 2. Nah, carinya bagaimana? Misalkan ya, tidak sukar ini. Karena ada yang disebut fungsi eksponensial, ini jawabnya nanti itu ada R. R itu jawab. Jadi R itu sama dengan Y1 kira-kira. ERX dengan R konstanta, nanti jawabnya Y1 sama dengan R ERX. Y double aksen R2 E2X, RSX. Maaf. Jadi kalau diturunkan 2 kali menjadi R kuadrat. Ya. E pangkat RX ini kalau diturunkan tetap dia adalah E pangkat X. Jadi kalau dimisalkan jawabnya E pangkat RX, kita coba. Andaikan dia jawabnya E pangkat X, kalau diturunkan 2 kali katanya R2YX. Saya ulangi sekali, E sama dengan RX. Y aksennya berapa? R E pangkat RX. Ya. Jadi kalau E pangkat 5X diturunkan berapa satu kali? 5 E pangkat 5X. Turunkan 2 kali, 5 kuadrat E pangkat 5X. Jadi sekarang, kalau kita punya persamaan ini, A double aksen BX1, ini A diturunkan 2 kali. Jawabnya R kuadrat E. Ini BY-nya diturunkan 1 kali. BRE pangkat RX. Ini diturunkan, tidak diturunkan. Y-nya, E. Itu mesti sama dengan 0. Kata persamaan ini. Jadi kalau ini 0, ya, karena E pangkat 2X-nya selalu ada, kita keluarkan dia. Jadi AR kuadrat BR tambah C kali E pangkat X sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, hanya 2 kemungkinan. Ini 0, AR kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0, atau E pangkat X-nya yang 0. Nah, kalau ini E pangkat 0, ya nggak ada jawabnya nanti. Ya. Ya, jadi kita, maaf, kalau AR kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0, berarti nggak ada jawabnya. E pangkat X sama dengan 0 nanti.
pangkat X tidak pernah 0. Jadi Y pangkat X adalah jawab dari persamaan yang ini tadi. Nah, kasih contoh. Jadi akibatnya apa? Kita carilah ini. Ini kan nggak mungkin 0, E pangkat X ini. Yang 0 pasti ini. Dari AR kuadrat BRC ini sama dengan 0, baru saya cari apa jawabnya. Jawabnya adalah R-nya ini pasti akar-akar. Akar persamaan dari AR kuadrat BR. Atau kalau saya punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X lah jawabnya. Kalau di sini jawabnya R. Tapi tadi sudah kita misalkan. R itu sama dengan E pangkat RX. Kita udah misalkan ini, di atas ini, E pangkat RX. Maka kita akan mendapatkan R, E pangkat RX. Nah, sekarang tanya, berapa R? Ini kita cari. R itu kalau saya misalkan X kuadrat, berarti kalau saya punya persamaan A, X kuadrat tambah B, X kuadrat tambah C, sama dengan 0, maka saya cari X-nya. Nah, ini serupa juga dengan ini. Jadi ini AR kuadrat tambah R. Saya cari R. Nah, ini persamaan pembantu atau persamaan karakteristik disebut sama dengan 0. Ini akan kita cari. Jawabnya, kata persamaan diferensial, persamaan kuadrat, ini AY kuadrat tambah BY sama C ini jawabnya R1-nya minus B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. R kuadrat sama dengan B minus B tambah B kuadrat plus AC sama dengan 2A. Nah, kalau ada persamaan begini, ya, jadi saya punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka jawabnya X sama dengan minus B tambah B kuadrat kurang 4AC per 2A. Yang kedua sama dengan ini. Ini ada kemungkinan berapa? Ada kemungkinan 3. Yang pertama ini lebih besar daripada 0. Ya, lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, apa jawabnya? Maka akan ada akar-akar real dan berbeda. Karena ini positif, minus B tambah positif, pasti real. Per 2A, real. Artinya bukan imajiner. Mudah-mudahan sudah belajar imajiner. Kalau R2-nya ini B kuadrat kurang 4AC lebih besar daripada 0, maka kurang B kurang 0. Akar-akar dari persamaan pembantu adalah real. Maka solusi umumnya ditulis sebagai bentuk berikut. Maka solusinya sama dengan Y sama dengan C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. Di mana R adalah bilangan real. Nah, tentu jawabnya nanti tergantung soalnya. Nah, ini kasih contoh. Ini ada soal contoh 1. Nah, coba perhatikan bagus-bagus ini supaya mengerti. Sebelumnya ada pertanyaan tidak? Nah, nantilah saya tanya. Saya punya Y double aksen tambah Y kurang 6Y sama dengan 0. Berarti berapa? A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 6. Ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 6. Kemudian saya masukkan ini ke persamaan yang di atas tadi. Saya mau cari Pak. Gimana carinya? Ya, cari sendiri katanya. Dengan rumus ini, nomor 7 ini. Tadi B-nya 1, minus 1 tambah akar 1 kuadrat kurang 4, 4A, 1 juga, C-nya 6. Ya. Per 2A. 2A-nya tadi 1. Nah, kalau saya cari ini, harganya adalah, sini langsung dijawab. Ada 2 jawabnya, harganya. Yang pertama adalah 2, R kurang 2 sama dengan 0. Berarti 2, R yang ketiga, R2-nya sama dengan minus 3. Jadi saya tulis R2 sama dengan minus 3. Jadi itu persamaan kuadrat, di mana R sama dengan 2, R sama dengan minus 3. Karena caranya ini dihitung. Ada yang dihitung. Kalau yang pandai itu langsung dia ini. Ya. Tapi kalau enggak
bisa cari pakai akar tadi. Nah, kamu lihat, ini real semua jawabnya. Real artinya apa? Bilangan yang benar. Kalau imajiner lain. Maka jawabnya kata 8 C1 E pangkat 2X karena R1-nya 2. Terus C2 E pangkat R2 karena R-nya sama dengan -3. R tambah 3 sama dengan 0R. Nah, jadi dengan mudah kita mendapatkan jawab dari persamaan diferensial ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah mengerti? Nah, di dalam contoh ini berarti PX-nya sama dengan 1. Nggak gandung X. Nanti kalau ada X lebih susah. Ya. Tapi kita masih konstanta di depan. PX konstanta, QX konstanta, RX sama dengan konstanta. Jadi di dalam contoh yang pertama kali itu secara umum. Kamu lihat sekali lagi nih. Ya, ini bentuk yang pertama ya. Kalau AY double aksen tambah B. Jadi A-nya konstanta. Jadi kalau kita lihat di sini dari persamaan yang pertama tadi, contoh soal ini PX-nya 1, QX-nya 1, ya, RX-nya 6. Minus atau plus lupa saya, tapi di bawah lah. Artinya PX-nya 1, QX-nya 1, RX-nya 6. Nah, itu disebut yang tadi sama dengan 0 tadi kita nyatakan persamaan homogen, ya. Karena bilangannya konstanta. Jadi saya balik ke 8. Ini dapat 8. Nah, dengan contoh ini kebetulan PX-nya konstanta. Maka jawabnya tinggal dicari akar-akarnya. Nanti jawabnya C1 E pangkat R1 A. Itulah dari jawaban pertama. Kalau ada persamaan kodrat, ya sama dengan 0, maka ada dua jawabnya. 1 X1 X2. Kalau di sini persamaannya persamaan R. Maka dicari R1 dan R2-nya sebagai contoh 1 ini. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Contoh. Jadi kelihatannya tadi agak seram teorinya, tapi carinya mudah. Ini 3DY tambah DY sama dengan 3Y double aksen tambah Y kurang Y. Jadi berarti ini A-nya 3, B-nya 1, C-nya -1. Sama dengan 0. Cari lagi pakai akar. Jadi ini 3R kuadrat diganti. Ini R, ini -1. Ya. Nah. Nanti pakai rumah lagi itu masukkan ke tadi yang 1R -1 plus minus akar. Ini B13 ini B kuadrat kurang 4AC. Jadi kalau kamu cari B kuadrat kurang 4AC harganya 13. Kata rumus yang di atas. Rumus mana Pak? Saya lupa. Nah, hanya adalah rumusnya ini. 7. Rumus 7. Masukkan harga A, masukkan harga B. Nah, tadi B kurang 4AC adalah 13. Kalau tidak percaya, coba hitung sendiri. Ya, untuk soal yang kedua ini. Dapat R. Jadi R1-nya sama dengan -1 plus akar 13. R2-nya berapa? -1 minus akar 13 dibagi 6. Bagi 2A. 2A itu apa? 2 kali 3, 6. B-nya berapa? 1. Minus B. Nah, akar 13 dari mana? B kuadrat kurang apa? Jadi 1 kuadrat kurang 4AC. 4 kali 1 kali 3. 12. 12 tambah 1 sama dengan. Kenapa? Karena B kuadrat kurang 4. B kuadrat kurang 4AC. 4AC-nya adalah minus. Jadi kalau minus dikali minus. Hasilnya tadi 12. Minus 12 jadi plus 12. Tambah 1 B kuadratnya. Karena 1 di sini harganya. Maka dapat jawab persamaan kuadrat ini adalah 13. Jadi gampang betul. Karena pakai tahu kita. Sekarang berapa R1-nya? E -1 tambah akar 13 ya. Per 6 kali X. Per 6-nya dikeluarkan di sini ya. Bisa aja itu ya.
Ini satu lagi minus. Katanya plus minus. Yang minus itu R2. Minus akar 13X pangkat 6. Nah. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Oke, berarti Mungkin mengerti. ke contoh soal, Pak. Ini contoh soalnya ini kan? Maksudnya contoh soalnya lebih banyak lagi, Pak. Ada nggak, Pak? Wah ini, ya ini nanti, ya itu adalah yang konstanta. Nanti contoh soal banyak itu di situ kalau mau dicoba. Ya. Nah, sekarang itu kan kalau dia B kuadrat kurang 4AC-nya adalah bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan yang tidak minus di dalamnya. Ya. Akar minus 1 berapa? I namanya. Ya, imajiner. Saya nggak tahu udah belajar nggak, tapi imajiner itu disebut tidak real. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau misalnya disebut kasus 2, kalau ini sama dengan 0? Wah, tambah gampang itu. Tambah gampang artinya apa? Artinya yang ini sama dengan 0. Yang 7 ini, yang di dalam B kuadrat kurang 4C sama dengan 0. Wah, berarti kan minus B tambah 2 aja jawabnya. Nah, yang satu apa? Minus B tambah 2. Artinya apa? Jawabnya sama. Karena 0 ini, B kuadrat kurang 4AC. Itu disebut kasus 2. Jadi akarnya minus B per 2A. Nah, sehingga 2AR tambah B sama dengan 0. Berarti 2AR sama dengan minus B. Ya. Berarti B kurang 2A. Jawabnya berapa? Jawabnya, ya Y1-nya E pangkat RX. Tapi Y2-nya mesti dikali di depan dengan X. Kenapa? Kenapa? Mesti dikali X. Jadi saya Y double aksen misalnya Y2 tambah B2 itu A2RX. Diambil yang kedua. A2RE2X tambah R kuadrat X. Ya. Karena kita jawabnya nanti kan E pangkat 2X. Ya. E pangkat RX. Tapi dikali X di depannya. Maka kalau diturunkan Y double aksennya ini, ya, A-nya tidak diturunkan, 2R E pangkat 2X R kuadrat. Kenapa ini begini? Ya, karena ini di depannya adalah 2R tambah B RX pangkat RX. Maka kita masukkan A Y double aksen. Ya, Y double aksen. Nah, untuk jelasnya saya lihat ini aja dulu. Ini Y2. Ini Y2 ya. Karena jawabnya kayak begini. A Y2 tambah B Y2 tambah C. Nah, jawabnya Y2 ini ya. Ya. Ini R yang jawab tadi. Maka ini sama dengan 0 pasti X. Ini 0 juga nanti. Nah, terus diturunkan satu kali. Ya. Nah, diturunkan. Ini jawabnya ini ya. Nah, sedangkan ini 2AR tambah B E pangkat X. Ya. Ini Y1-nya. Nah. Baik, kita lihat ini ya. Nanti dari contoh kita lihat. E2RX R kuadrat. Ini diturunkan 2 kali ya. R2 RE pangkat X RE pangkat 2X itu diturunkan 2 kali. Yang pertama R kuadratnya ya. Ya. Karena dia situ adalah jawabnya adalah XR kuadrat kali, jadi diturunkan pertama RX, nanti diturunkan lagi X. Nah. Baik, kita lihat contoh soal. Biar mengerti mudah-mudahan. Ini tadi 10 ya. Jadi ada 3. Nah, contoh di sini. Ini contoh 3 ini ya. Ada persamaan yang punya begini. Kalau dicari akar-akarnya, R-nya sama dengan minus 3/2. Dari mana itu Pak? Nah. Jadi kan ini 0. Minus B, ya akar-akarnya minus 3/2. Bisa dicari ini. Akar B plus 12, ya
Tapi karena ini plus jadi minus 12. Plus minus akar B 12 kuadrat 144 kurang 4 kali A. 4 kali 4 16 kali 9 ya sama dengan ya, dihitung ya. Nanti dapat harganya B kuadrat kurang 4 AC-nya sama dengan 0. Coba hitung sendiri. Apakah betul B kuadrat kurang 4 AC sama dengan 0? Kalau dikasih A-nya 4, B-nya 12, B-nya 9. SC-nya 9. Ya, itu pasti jawabnya 0 ini. Kalau dimasukkan 4R kuadrat akar-akarnya. Nah, jadi akibatnya apa? Kita mendapatkan persamaan B kuadrat ya, minus B plus akar kurang BH dimasukkan ya akan dijawab minus 3/2. Jadi jawabnya berapa? R-nya minus 3/2, C1E pangkat 3/2, ini Y1-nya. Kenapa Y1-nya sebegitu? Karena dikatakan bahwa kalau dia 0, ada 2 jawabnya. Semua 2, tapi yang sini hanya ditambahkan ini. Hanya ditambahkan R1-nya. Jawabnya Y1-nya ERX, Y2-nya XRX. Jadi X2. Jadi kalau dihitung tadi nanti ya R1 sama dengan C1E pangkat RX, C2-nya dikali X. Yang kedua Y2-nya itu dikali X di depan. Dikasih contoh ini jawabnya berapa? Kalau dimasukkan ke dalam persamaan tadi akar-akarnya tadi yang minus 3/2 itu dimasukkan 4R tambah 12 itu sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan minus 2/3. Maka jawabnya yang 1, 2R tambah 3 itu sama dengan minus 3 X pangkat 2 kena ERX. Terus yang kedua adalah dikasih X. R-nya tetap sama minus 3/2 X. Nah, itu jawab kedua. Nanti banyak contoh soal. Ya. Yang ketiga, bagaimana kalau dia kurang daripada 0? Jadi kalau Anda sudah pandai belajar memecahkan persamaan kuadrat, ini gampang betul carinya. Ya. Jadi kita lihat 4 AC kurang B kuadrat ini, ya. Kan rumusnya di atas sana. Sana ada jawab-jawabnya ya. Sana ada 2. B kuadrat kurang 4 AC. Artinya apa? B kurang 4 AC ini minus harganya. Ya. Maka minus B tambah akar minus berapa? Misalnya minus 4. Yang ini juga minus 4. Yang satu minus B tambah akar 4. Yang satu minus B minus akar 4. Akar minus 4. Jadi kalau akar 4 itu misalnya harganya ini minus 4 berarti nanti 2I. Kenapa 2I? Karena I itu akar I. Nanti kalau dikuadratkan I-nya sama dengan minus 1 dikuadratkan jadi harganya minus 1. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah belajar fungsi kompleks. Ya. Kita nanti akan mendapatkan yang contoh 3. Ini kamu baca bagus-bagus. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Contoh 3. B kuadrat. Nah, nanti A-nya ada alfa. Berapa itu? Minus B plus 2A. Ada beta. Ini akar 4AC kurang B kuadrat dibagi 2A. Nah, itu adalah akar-akar daripada ini. Ya. Jadi kemudian dengan menggunakan satu persamaan itu maka EX kita tulis cos theta tambah isi theta. Ya. Ini persamaan jawabnya kayak begitu. Maka solusinya menjadi
C1R1X tambah C2R2X, maka C1 alfa plus minus IB, C2E alfa minus IB. Berapa alfanya ini? Minus B per 2A. Berapa betanya ini? Maka jawabnya ini. Nah, terus diganti ini dengan cos theta. Jadi kalau kamu tulis ini aja, dimasukkan udah betul. Tapi kan nggak bisa dihitung. Nah, tapi C1E pangkat AX, ya, ini kalau diturunkan, ya, C1E pangkat E alpha X, masukkan sini, ya, tambah, ya, ini khusus untuk E2 ini, ya, C1E cos beta X tambah C2, ulangi sekali lagi di atas. Kamu lihat ada R1 sama dengan alfa tambah B, yang satu alfa minus B. Tapi I theta itu sama dengan cos theta tambah sin theta. Ya. Kita tahu bahwa cos theta tambah sin theta itu kalau jumlahnya bagaimana, ya. Nah, kita nanti lihat. Tapi yang pasti dia jadi apa? E alpha X C1 cos beta X tambah C2 sinus beta X. Jadi jawabnya kalau dia imajiner atau dalam akarnya minus, EAX C1 cos beta X tambah C2 sinus beta X. A-nya di sini karena A-nya real, ini kan A-nya real. Ya. Nah, ini cos theta-nya A-nya real, ini cos theta ini, ya. Sedangkan minus AB sinus itu ini adalah imajiner, akar minus berapa, maka dia menjadi I yang di dalamnya itu kalau dijadikan positif jadi sinus theta. Jadi akan kita dapatkan terakhir E alpha X C2 cos beta X C2. Jadi ini bisa juga dituliskan menjadi C1 sama dengan C1 tambah C2 ini tadi C2, maka kita akan mendapatkan terakhir adalah bentuk seperti ini. C1 cos beta X tambah C2 sinus beta X. Di dalamnya kita keluarkan ini ya, maka dapat ini ya. Contoh. Ini kasih contoh 4. Y double aksen, kalau dihitung, ini digantikan R kuadrat minus 6R tambah 13 sama dengan 0. Maka dicari akarnya ada 2. 3 plus 2I. Katanya alfanya berapa? Kata rumus tadi alfanya adalah alfanya berapa? Minus B per 2A. Betanya berapa? Akar. Kita cari minus B per 2A. Berapa sini B-nya? Minus B jadi minus 6 jadi 6 dibagi 2A. Berarti B-nya sama dengan betanya ya sama dengan 3 ya. 3 plus 2I. Jadi kita cari akarnya. Jadi Anda masukkan itu, ini harganya minus 16, ya, 6 tambah gini, maka kita dapatkan alfanya adalah 3. Nih, maka E alpha X. Kata rumus ini, E alpha X. Ya. C1 cos beta, C1 cos 2X. Berapa betanya? Nah, itu 2I. Maka ini cos 2I. Tapi plus 1, 2X. Terus yang satu menjadi sinus 2X. Nah, jadi gampang betul. Kalau mau mengerti cara menghitungnya dibaca ini. Tapi kalau pandai langsung bisa dihitung, hitung aja lah. Cari akarnya, nanti berapa. 3 itu jadi A, yang ada I-nya jadi beta. Ini 2. Ada pertanyaan? Halo? Jadi kalau ngerti persamaan kodrat, maka akan ada 3 jawab. Yang pertama adalah real. Dicari R1-nya sama dengan
B kuadrat minus B tambah akar B kuadrat kurang 4C dibagi 2. Itu R1-nya. R2-nya berapa? R2-nya sama dengan minus B minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka jawabnya Y sama dengan C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. Itu solusi pertama. Solusi kedua bagaimana? Kalau B kuadrat kurang 4AC-nya sama dengan 0, maka jawabnya Y sama dengan C1E pangkat R X tambah C2 kali X. E pangkat RX. R-nya sama. Karena jawabnya cuma 1. Kalau dia sama. Kalau yang ketiga, akar B kuadrat kurang 4AC-nya minus, maka dicari harganya. Misalnya di sini dicontoh 3 plus 2I. Berarti alfanya 3, betanya 2. Maka dituliskan E alfa X berarti 3, C1 cos 2X berarti C1 cos 2X beta 2-nya C2 sin beta X. Jadi bentuk-bentuk persamaan diferensial homogen, linear, artinya homogen angkanya konstanta, di depan ABC-nya konstanta, dan QX-nya sama dengan 0. Halo? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum, Halo? Pak. Belum ada, Jangan Pak. tidur bilang. Belum ada, Ini- Pak. Ini paling susah ini. Semua matematik sama saya ini paling susah. Ya. Tapi banyak dipakai persamaan diferensial ini. Nanti banyak contohnya. Jadi sekarang ada yang disebut nilai awal dan nilai batas. Apa itu? Kalau diketahui harganya di satu titik, misalnya X0, maka Y X0 sama dengan Y0. Y aksen X0 sama dengan Y. Jadi ada harganya. Tapi kalau persamaan diferensial order 2, mesti 2 yang diketahui. Yang pertama belum diturunkan untuk satu titik, yaitu X0. Yang kedua diturunkan satu kali. Kalau cuma satu, nanti harga C1-nya nggak dapat. Salah satu nggak dapat. Ya. Jadi mesti 2. Nah, itu disebut nilai awal dan nilai batas. X0-nya itu bisa berapa-berapa dan berubah juga bisa. Kita lihat contoh. Lihat langsung contoh. Nah, ini dikasihkan ini. Ini contoh yang tadi ya. Y double aksen, ini soal 1 tadi. Y double aksen X1 kurang 6Y. Ya. Tapi dikasih tahu Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Maka kita tidak hitung lagi. Ini jawabnya ini. Kenapa? Lihat contoh 1. Ya, dia punya akar 2, yang satu punya akar minus 3. Yang satu R-nya 2, yang satu R-nya minus 3. Karena tadi R1, R tambah R kurang 2 tambah R tambah 3 sama dengan 0. Kita dapat R. Dari mana? Ada juga yang nggak memperhatikan. Saya balikkan nanti contoh 1. Ya. Mana tadi? Contoh 2. Nah ini udah. Ini jawabnya berapa? C1E pangkat 2X, C2E pangkat minus 3X. Ya. Jadi R1-nya 2, R2-nya minus 3. Kita dapat. Jadi kita tulis langsung jawabnya. Ya, nggak perlu dihitung lagi kan. Tadi mana ini? Kita dapat ini tadi. 4 atau 5 itu. Nah, contoh 5. Nah, dapat ini. Nah, ini masih pakai C1, pakai C2. Tapi dikasih tahu ini. Kenapa nanti dapat. Ini untuk apa semuanya? Kalau diberikan 2 nilai awal dan nilai batas, maka akan didapat C1-nya berapa, C2-nya berapa. Jadi kalau ada rangkaian listrik begitu, biarpun ada persamaan diferensialnya, kalau nggak ada batasnya, nilai awal dan nilai akhirnya itu, kalau dia 0 disebut nilai awal.
Kalau dia di sini harganya 3, maka disebut nilai batas. Jawabnya ini sudah tahu, maka kita tuliskan turunkan ini. Turunkan ini 2C1 E pangkat 2X. Karena E pangkat 2X kalau diturunkan 2E pangkat 2X. Jadi kali 2 C1. Ini minus 3, pasti minus 3. C2 E pangkat minus 3. Karena E minus 3 X kalau diturunkan minus 3 E pangkat minus 3. Tambah C2-nya di depannya. Kemudian dimasukkan harganya ini. Kalau Y sama dengan 0, Y0 dimasukkan ke sini. Berarti Y0 sama dengan harganya 1 ini ya. Ini C1 E pangkat 0 berapa ini? E pangkat 0 sama dengan 1 harganya. Jadi C1 aja. Ini pangkat 0, 1 juga. E pangkat, jadi apa saja bilangan dia pangkat 0, harganya 1. Berarti C1 tambah C2. Y0-nya 1, jadi 1 sama dengan C1 tambah C2. Selesai. Ya. Ya, sekarang kalau dapat Y-nya segini, saya turunkan sekali. Ini kan tadi dimasukkan aja harganya. Sekarang diturunkan, dapat turunannya ini. Katanya 0 juga. Berarti 2C1 E pangkat 0. Minus 3. Ini diturunkan di atas ya. Dari turunan yang di atas dapat ini. Ini diturunkan dapat 3. Masukkan di aksen 0-nya itu. Karena di aksen 0 maka 0 ini harganya. Ini dimasukkan E pangkat 2X. 0 juga. Jadi E pangkat 0 jadi 2C1 sini. Ini minus 3C1. Dimasukkan E pangkat 2 3X itu 0 ini. Maka 21 kurang 31 0. Jadi ada dua persamaan yang mencari C1 tambah 1. C1 tambah C2 sama dengan 1. Yang 2C1 kurang 3C2. Nah, jadi ini dua persamaan. C1 tambah C2 sama dengan 1. 2C1 kurang 3C sama dengan 0. Nah, dengan menganggap Anda sudah tahu bagaimana cara mencari C1, C2. Ya tinggal dikurangkan aja atau ini diturunkan. Wah 2C1 kurang 3C2 sama dengan. Berarti 2C1 sama dengan 3C2. Nanti C1-nya diganti atau C2-nya diganti di sini. Berarti semuanya C2 di sini atau semuanya C1. Maka didapat C1 sama dengan berapa. Nah, di sini dihitung dengan cepat. C2 sama dengan 2/3. Ya. Nah, jadi kalau C1 tambah. Ini karena dari sini dia. C1 sama dengan. Dipindahkan ke kanan ini menjadi plus dia. 2C1 sama dengan 3C2. Maka C2 sama dengan 2/3. Ya. Saya ulangin sekali, 2C1 kurang 3C2 sama dengan 0. Maka dipindahkan C2-nya ke kanan, berarti 2C1 sama dengan 3C2. Berarti 3C2 sama dengan 2C1, maka C2-nya sama dengan 2/3 C1. Masukkan ke sini, ke aksennya, ya, akan didapat nanti C1 sama dengan 3/5, C2 sama dengan 2/3. Nah, itu dicari dengan cara biasa. Maka jawabnya berapa? Jawabnya nanti C1-nya diganti dengan harga ini, 3/5. C2-nya diganti dengan harga ini. Maka inilah yang disebut jawab khusus. Kalau tadi pakai C saya disebut jawab umum. Halo, ada pertanyaan? Halo. Izin bertanya, Pak. Ya. Emanuela 2020-1198. Ini Pak, di samping contoh soal itu kan Pak ada grafik. Itu ada hubungannya nggak Pak ke contoh soal yang dijelaskan ini? Ini nilai awal. Jadi kalau dimasukkan. Ini yang garis minus 2 ini. Ya. Ini garis X. Ya. Jadi X-nya 0. Berapa dia? Sini harganya. Ya, dari contoh 5. Kalau garisnya sini 1 pas di tengah-tengah ini 1 ya. Di sini dia ada, nggak tahu, nggak ada. Lihat aja grafiknya. Kalau minus 2 dia 20 katanya sini. Bukan, nggak sampai 2 sini. Ah itu memasukkan harga. Harga yang mana? Contoh 5 tadi sini ya. Ini contoh 5. Nah, ini dimasukkan harga, pas dapat sini. Ya. Kenapa bisa dihitung? Kita masukkan aja. Kalau 0, 3/5 kali E pangkat 0, 1. Tambah 2/5 E pangkat 0. Berarti nanti jawabnya 3/5 tambah 2/5.
Kalau X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kita dapatkan ini harganya ini 1 ya. 3/5 E pangkat 0 ya. Nah, berarti E pangkat 0 1. Tambah 2/5 E pangkat minus 3 0. Ini pangkat 0 sama dengan 3/5. Jadi titik yang ini, yang di atas 0 ini harganya 1. Kalau sampai panjang ini 20. Sekarang mau dibuktikan kalau dia 20 berapa? Masukkan aja 2. Dimasukkan sini 2. Berapa? 2 kali 2 E pangkat 4. Ini minus 3 kali 2 jadi minus 6. Jadi 3/5 E pangkat 4 tambah 2/5 E pangkat minus 6. Jumlahkan itu. Dilihat di kalkulator dia bisa. Maka dapatnya di sini. Ini nggak nampak sini. Jadi kalau saya ambil 1 di sini ya. Kalau dimasukkan 1 tengah-tengah ini antara 0,2. 1 ya. Yang positif. Berarti berapa? Y 3/5 E pangkat 2 kali 1. Ya. Tambah 2/5 E pangkat minus 3 kali 1. Jadi berarti 3/5 E pangkat 2 tambah 2/5 E pangkat minus 3. Nah, dihitung lagi. Itu pasti di sini harganya. Kalau di sini diambil 1 yang bawahnya, naikkan ke atas, motong garis ini, titiknya ketemuannya itu dihitung. Nah, nanti kamu dapat. Nah, mungkin kira-kira 7. Nanti kamu hitung. Nanti kalau misalnya ada gambar gini, saya tanya, gambarkan ini di sini. Nah, kamu bisa menggambarkan. Ada lagi? Udah mengerti? Halo? Halo? Halo Pak. Paham, Pak. Hah? Halo? Jadi seperti menggambar grafiknya ini. Yang sumbu Y-nya Y, sumbu X-nya X. Ya. Masukkan harga ini. Kan yang ditanya harga ini. Jawabnya ini. Nah, tadi ada gambar 1. Mana gambar 1? Coba katanya bandingkan dengan gambar 1. Ini gambar 1. Bukan. Ini gambar 3. Coba gambar 1. Gambar 2. Gambar 1. Saya juga nggak perhatikan. Nah, oh ini. Nah, ini banyak. Kenapa banyak? Karena C1-nya nggak tahu. C1. Jadi tergantung aja C1-nya. Jadi bisa gambar. C1, D1. Ini untuk harga minus 5. Ya. Kalau X-nya minus 5, nanti ada kemungkinan. Karena C1-nya nggak tahu berapa. Ya. Tapi ini X-nya yang tahu 5. Ini minus 5 X-nya ya. Nah, kalau sini minus 5 harga X-nya. Ini 0. Maaf saya ini 0. Ini Y-nya sama dengan minus 5 ini. Jadi dimasukkan C1 minus 5, maka kita tidak tahu itu. F dan G. Itu F dan G itu artinya yang fungsi 1 apa? Ya, fungsi 1 F-nya E2 pangkat X, di atas Gx-nya E. Ini dibagi 2. Ini dianggap segini, ini dianggap segini. Kalau dijumlahkan F tambah G, itu ya, harganya. Tapi kita nggak tahu, banyak dia. Jadi coba 5, kalau C1-nya 5, 5 tambah 1, nanti dihitung lagi ya. Jadi itu bedanya yang 1. Kalau ya ada syarat awalnya dan syarat itunya bisa digambar. Kalau syarat batasnya tidak tahu atau C1-nya C2-nya tidak tahu, maka gambarnya banyak. Karena C1 C2-nya mesti kita tentukan. Di situ tadi gambar 1 tuh diganti C-nya 5 1 ya. Jadi bisa suka-suka karena belum tentu harganya berapa. Maka gambarnya banyak. Jadi yang 1 itu disebut, yang ada C-nya disebut jawab umum persamaan diferensial. Kalau sudah dihitung ada syarat awal dan syarat batas atau syarat batas, maka disebut jawab khusus persamaan diferensial. Jadi contohnya apa? Kalau ada persamaan listrik, kalau diketahui V0 sama dengan I0 sama dengan 0, misalnya fungsi voltase sama dengan I kali R. Ya, atau double aksen, V aksen sama dengan ini. Nanti kalau diketahui syarat awalnya, mula-mula di I-nya sama dengan 0, naik dia. Nah, misalnya kita mengisi kapasitor, itu nanti naik eksponensial. Kalau praktikum nanti ada itu. Ya, nah, bisa dihitung itu. Perspektif listrik. Jadi, mudah-mudahan Anda mengerti. Ya. Halo. Ada pertanyaan lagi? Jadi Pak, Halo. izin Ya. bertanya lagi Pak.
Jadi Apa? Pak nanti di grafiknya itu kayak hasil akhirnya gitu Pak. Ya. Saat C1 sekian, C2 sekian, hasilnya Dengan segini gitu Pak. jadi kalau gambarnya cuma satu grafiknya berarti sudah tahu itu pasti punya C1-nya diketahui, C2-nya diketahui. Nah, digambarlah itu untuk harga X yang berubah-ubah. X0 berapa? Kan sudah dapat. Y1 sama dengan misalnya sini minus 30. Ini kan nggak ada apa-apa. X-nya nggak ada. Sekarang mau berapa X-nya? Nah, X-nya itu gambar di sini minus 2pi sampai 2pi ya. Yang gambar 6. Nah, masukkan aja. Kalau ini 1 berapa? Nah, berapa harganya? Yang ini minus pi sampai 2pi. 1 berapa harganya? Kalau 2 berapa? Kalau 3 berapa? Nah, di contoh 6 jawabnya begini, pas kos ini. Ya, nanti C1-nya berapa di sini? Sudah dihitung tadi, dianggap kamu sudah ahli, alfanya 0, betanya 1. C1 cos 0, ya. C1 cos 0 tambah C2 sinus theta. Nanti dicari akar-akarnya. Ada pertanyaan? Ada? Nanti ini contoh 6 ya. Jadi pokoknya yang ini X, yang horizontal X, yang vertikal Y. Jadi kalau ditanya sini, misalnya sini 2pi itu 3,14 kali 2. Berarti 2, berapa? 6,28. Jadi kalau ditanya X sama dengan 628, yang sama dengan harganya 2pi, 6,28 itu 2pi. Kalau pi 3,14. Jadi berapa harga Y-nya? Titik ini yang paling kanan ini. Maka dapatnya itu nggak tahu saya ini kira-kira berapa. Dihitung aja. Kalau di gambar grafik. Kalau dihitung itu gimana caranya? Ya dimasukkan ke harga jawabnya. Ya, yaitu Y cos ini 2 cos 2X tambah. Ini jawabnya ya. Nanti kalau kita lihat jawab terakhirnya ini. Masukkan ini X-nya sama dengan 6. Di sini misalnya 6,28. Dari mana 6,28? 2 kali pi itu 2 kali 3,14. 6,28 tambah 3 kali sinus 2pi. Cos 2pi dan 2pi. Jadi hati-hati ya. Ada di sini ilmu yang tidak atau tidak diperhatikan. Jadi kita menggambarnya itu 2pi nih ya. Itu 2pi artinya kalau bukan ini ditulis 2pi supaya apa? Supaya bisa masuk 180 derajat. Ini kan kalau 2pi itu kan 2 kali pi 360 derajat. 2 kali 360, 2 kali 180 derajat, jadi 360 derajat ini. Nah, tapi di dalam gambar grafik, ya hasilnya ini, ya nanti hasilnya itu X-nya ini adalah 6,28. Kalau dapat X-nya ini 6,28, misalnya saya tanya 6,28, bukan cos 6,28 dimasukkan. Nggak ada cos angka bilangan. Jadi 6,28 itu mesti diganti dengan 2pi. Hati-hati. Mengerti? Saya ulangi sekali lagi. Kalau jawabnya sini angka, kalau dimasukkan cos, mesti diganti dengan sudut. Kalau nggak bisa dijawab. Nah, ini sudutnya, X-nya ini berapa kalau ditanya 2pi? 6,8. Karena pi itu 3,14. 22/7. Mengerti? Halo? Halo? Jadi Pak, 6,8 itu secara tidak langsung 2pi gitu Pak? Ya, karena nggak ada cos 100. 100 derajat ada. Tapi 100 angka nggak ada. Jadi diganti dulu angkanya menjadi derajat. Jadi kalau 100 misalnya sini 6,28, ya 6,28 itu nanti diganti dibagi 180 derajat ya. Tuh ya. 6,8 itu. Jadi pi sama dengan 3,14. Jadi kalau 1 sama dengan berapa? 3,14 dibagi pi.
Saya ulangi lagi, kalau pi sama dengan 180 derajat, maka 1 jadi 3,14 sama dengan 180 derajat. Saya ulangi lagi, pi sama dengan 3,14 ya. Maka pi itu berapa? 180 derajat. 180 derajat sama dengan 3,14, maka 1 sama dengan 1 dibagi 3,14 kali 180 derajat. Itu kalau tidak salah 57 derajat nanti. Nah, nanti ada itu tulisannya ya. Jadi nggak bisa dimasukkan itu. Kalau kamu dapat sini 10, kamu cari cos 10 situ nggak bisa. Mesti diganti itu. Berapa derajat 10 itu? Berarti kan 10 dibagi 3,14. Ya, 10 dibagi itu kali 180 derajat. Ya. Kalau ini 10, kalau diganti derajat, 10 bagi 3,14 kali 180 derajat. Kalau ini 5 dibagi 3,14 kali 180 derajat. Mengerti? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, kalau digambar, boleh digambar 2pi. Jadi gambarnya nanti ini kan 6,28. Jadi kalau gambarnya ini real, bukan sudut, ini harganya 6,28. Kalau ini gambarnya sumbu X theta, itu ditulis 180 derajat. Kali 2, 360. Ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Ya. Sekarang yang nomor 7. Jadi itu syarat awal yang ke-7 ini. Y double aksen 2Y. Ini dengan gampang dapat. Jadi saya tidak ngajarkan lagi bagaimana mencari R. Ya. Tapi dapatlah tulisan R kuadrat kurang 2R tambah 1 sama dengan 0. Ya, udah. Cari akar-akarnya. Kebetulan sama ini. Ya, ini sama. Berarti jawabnya enggak yang contoh 1, tapi contoh 2. Contoh 2, Pak. Kalau dapat R, yang pertama C1E pangkat RX. Yang kedua adalah C2E pangkat C2 kali X dulu. E pangkat R1X lagi. Karena R-nya sama. Ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Karena ini sama harganya kan akar dari R tambah 1. Sama dengan 0. Jadi R tambah 1 sama dengan. Jadi ini jawabnya R sama dengan minus 1. Ya. Plus minus 1. Tapi R-nya sama dengan minus 1. Jadi karena 0 dia. Kita masukkan sini, maka dapat R1-nya sama dengan minus 1. R tambah 1 sama dengan 0, maka R sama dengan minus 1. Maka jawabnya C1E pangkat X, C2-nya tidak sama, tapi dikali di depannya X. Kata kalau sama B kuadrat kurang 4AC-nya sama dengan 0. Ini kalau dihitung B kuadrat kurang 4AC-nya 0 ini. B kuadrat berapa? 2. 4AC berapa? Ya, berarti 4 kali 1 kali 1 jadi 4. Tapi dibagi 2A. Ya. Nanti jawabnya jawabnya adalah dengan akar-akar yang sama, maka C1 kali X di sini. Kalau tadi di sini tidak dikasih batas, sekarang dikasih batas. Gimana ngitungnya? Ini lebih gampang, tinggal dimasukkan harga. Kalau Y0 sama dengan 1 sama dengan 1, maka gantilah. Masukkan sini harga 0. Berarti Y0. C1E pangkat 0. 1 harganya. C2E pangkat 0 kali, ini kan 0 X-nya kan. Ya, di atas X-nya 0. Berarti ini 0. Oh, gampang, langsung dapat. Jadi nanti C1 sama dengan C1 kali 1 tambah C2 kali 0. Ya. Kenapa 0-nya datang dari X ini ya? Harganya 1. Nah, lihat dulu. Jadi 1 sama dengan C1. Langsung dia itu jawabnya itu. C0. Dengan cara mana? Masukkan ini harga X-nya sama dengan 0. Ya. E pangkat X minus X 0. Maka harganya 1. Ini C2 kali 0. Kali E pangkat 0. E pangkat 0-nya 1 juga. Tapi karena X-nya ini 0. Maka dia 0 dia. Jadi jawabnya C1 tambah 0. C1 tambah 0
Ya, maka kita dapatkan harga C1-nya sama dengan 1. Dalam contoh ini. Kenapa? Karena Y0-nya 1 sini. Nah, kalau dimasukkan harga Y1 sama dengan 3, baru kita cari. Dari sini kan nggak bisa sudah dipakai persamaannya. Y1 sama dengan C1. Ini udah dapat. Karena C2-nya 0. Ya. C1-nya 1, C2-nya 0. Maka kita masukkan aja yang ini. C1 E pangkat karena harganya X-nya 1, maka C1 E pangkat minus 1. Maka tambah C2 E minus 1 aja. Ya. Tapi C2-nya 0. Nggak ada gunanya dihitung. Berarti C1 E pangkat. Itu harganya 3. Berarti C1 tambah C2 E pangkat minus 1. Kenapa? Karena C2-nya sudah diketahui tadi. Berapa harga C2? Ya. X-nya kan 1 dimasukkan. Ya. Maka C2 kali 1 E minus 1. Mungkin tadi saya salah ya. 1 itu tadi C1 yang dicari. C1 tadi masuk ini 0, maka C1 sama dengan 1 ya. Ini 0 karena datang dari sini. Jadi C1 sama dengan. Nah, kalau Y1 dimasukkan ini harga minus 1 tambah. Tadi bukan C2 yang menyebabkan 0, tapi X yang menyebabkan 0. Jadi C2 0 kali E minus. Tapi C2-nya tetap ada, ya. Jadi nanti dimasukkan ini harganya 1, maka C1 E minus 1 tambah C2 E 1 kali E minus 1, ya. Kali C2. Maka kita dapatkan C1. Nah, jadi kalau dimasukkan E1 tambah C2 tambah E1 sama dengan 3, berarti 1 tambah C2. Jadi kalau dikeluarkan E minus 1 berarti 1 tambah C2 sama dengan E minus 1. Maka C2 dipindahkan 1 per E1 minus 1 tambah E pangkat minus 2. Maka kita mendapatkan C2 itu sama dengan, ini kan pakai 1, 3. Jadi ada 3. Ini 1 tambah 2 menjadi sama dengan 3E. Dimasukkan ke sini. E-nya dipindahkan. Ini tadi di sini dipindahkan E-nya ke sana jadi positif. 3E. Jadi C2 sama dengan 3E. Ya. 1 tambah C2 sama dengan 3. Berarti kalau dipindahkan E-nya ke sini, jadi ini 1 tambah E2-nya. Ya. Maka kita dapatkan 1 tambah C2 sama dengan 3E. Maka C2 sama dengan 3E minus 1. Nah, jadi kemudian kita dapatkanlah E minus X. Karena C1-nya 1, C2-nya di sini 3E minus 1, tapi ini tetap dikali X, karena sama. Nah, jadi kita ringkaskan. Apa ringkasannya? Nah, ini yang tadi saya bilang berkali. Kalau saya punya persamaan diferensial yang bisa dirubah menjadi AR kuadrat tambah BR kuadrat, maka ada jawabnya. Bila R1, R2 real dan berbeda. Apa ini? Ini minus B plus minus akar B kuadrat plus 4C. Tapi B kuadrat 4C itu-nya tuh ada harganya. Kenapa berbeda? Yang satu B minus B plus, yang satu minus B minus akar B kuadrat kurang. Jadi ada 2. Kenapa disebut real? Harganya semuanya tidak ada imajinernya. Maka jawabnya kayak begini. Tentu dicari R1-nya, dicari R2-nya. Dari mana? Dengan memecahkan persamaan ini. Berapa R1, berapa R2. Nah, kalau R1, R2 dapat, maka yang pertama disebut C1, R1. Biasanya yang positif. B kuadrat plus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Yang satu lagi C2 sama dengan ini R2-nya. B kuadrat minus B plus minus akar. Minus ya, akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Itu disebut solusi umum. Kalau dia sama, berarti R-nya sama. Ini dimasukkan X di sini. C1 E pangkat RX, C2 E pangkat kali X E pangkat RX. Kalau dia kompleks, maka B kuadrat kurang 4AC-nya itu pasti angkanya di dalam minus. Nah, minusnya itu disebut beta. Nanti punya jadi minus B plus. Misalnya akar 16I. 16 itu berarti 4 kuadrat. Kan akar 16 kan 4. Jadi B-nya 4.
Jadi nanti alfa tambah beta. Jadi kalau akarnya dicari kayak begini, di mana beta ini adalah akar B kuadrat kurang 4AC, ya, maka jawabnya C1E alfa X. Yang real ditaruh di depan, yang C1 diganti jadi cos BX tambah C2 sinus beta X. Halo, ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Jadi ini semua disebut persamaan diferensial linear dan homogen. Linear kenapa? Tidak ada x-nya. Homogen kenapa? Sama dengan 0 dia. Ada 3 jawab. 1 tergantung akar R-nya. Real dan berbeda, berarti B kuadrat kurang 4AC-nya ada. Yang kedua, B kuadrat kurang 4AC-nya sama dengan 0. Itu sama. Yang ketiga adalah B kuadrat kurang 4AC-nya negatif di dalamnya. Seperti persamaan kuadrat yang lain. Sudah mengerti? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, nanti kita share ini. Ya. Kamu baca di rumah, itu banyak soalnya juga. Ya. Jangan satu yang menjawab. Hati-hati nih, saya sampaikan ini mata pelajaran yang sulit. Jadi kalau tidak belajar betul-betul dan dipakai di semua soal-soal atau dipakai untuk mata pelajaran selanjutnya. Kalau kamu nggak tahu persamaan diferensial, udah susah itu. Nah, kalau kamu baca buku yang tadi, yang buku akar ada, saya kasih buku yang pertama kemarin, itu kamu baca pusing kepala kamu itu. Karena terlampau banyak ceritanya. Sudah banyak ceritanya, nggak mengerti. Kalau ini kita gampangkan. Nah, kebetulan saya dapat buku yang isinya begini. Nah, supaya Anda cepat mengerti. Ya. Jadi kita sudah selesai di sini persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial linear dan homogen yang punya 3 jawab. Semua jawabnya berbeda. Dan kita sudah belajar di sini syarat batas, syarat awal, dan syarat batas. Syarat awal apa? Syarat awal 0, syarat batas ada angkanya. Jadi bisa soal itu dua-dua dikasih tahu. Y1 sama dengan Y10 sama dengan 0, Y sama dengan 0. Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 3. Bisa juga Y1 sama dengan 3, Y1 aksen sama dengan 5. Bisa juga beda yang di dalam. X-nya beda bisa. Yang satu Y5 sama dengan 6, Y aksen 5 sama dengan 7. Nah, tapi itu semua bisa dikerjakan dengan memasukkan angka-angka ke persamaan jawab persamaan tadi. Kemudian nanti ada 2 jawabnya. Yang pakai C1, C2, maka dengan persamaan 2 persamaan yang diketahui nilainya. Jadi kalau ada satu persamaan, itu nggak bisa dijawab. Jadi kalau X1 tambah X2, X tambah Y sama dengan 5, Y0 sama dengan misalnya C1 atau misalnya A Y tambah BY sama dengan 5. Ya. Ulangi sekali lagi, maaf. AX tambah BY sama dengan 5. Maka kalau diketahui 1, maka tidak pernah dapat A dan B-nya. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti ya. Jadi kalau persamaan diferensial itu kalau 2 dia, aksennya mesti 2 dia. Nah, ulangi sekali lagi. Kalau persamaan diferensialnya pakai kodrat, mesti 2 diketahui. Kalau persamaan diferensialnya tidak ada kodratnya, 1 bisa diketahui. Karena C-nya cuma 1. Atau persamaan kodrat, kalau kodrat mesti 2 diketahui.
Bukan, persamaan kodrat bisa diketahui dengan C1 pakai 1 X1 pakai B kodrat kurang 4AC, ya, itu bisa diketahui. Nanti kita lihat contoh yang lain. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada 13, pas ini mahasiswanya ini, 32, 32. Jadi dari 32 ini, ya, untuk minggu ketiga, kan ada minggu kedua, ya, itu mengerjakan 1. Dimulai dari, halo, halo, halo. Pak. Iya, Ya, Pak. ini ada 32 soal. Kita ada 3 mahasiswanya, situ 34 ya. 37, Pak. 37. 37 ya. 1 sampai 37 ya. Itu ya. Oh, nanti aja lah. Satu kali lagi kita tunggu 2 soal nanti. Kira-kira. Saya lanjutkan ini sekarang. Oh, bahkan ada 34 pas itu. Sekarang persamaan linear tak homogen. Ini udah jam berapa ini? 9.34 Pak, sebentar lagi 9.40 Pak. Kita berhentikan di sini. Nah, nanti itu untuk minggu keempat nanti itu ya. Ditambah yang lain 1 lagi ya. Ditambah ini kalau besok nanti saya terangkan persamaan linear tak homogen. Itu akan kita berikan untuk soal yang dijawab. Jadi 2 minggu sekali ada soal. Ya. Saya mulai absen. Keluar saya. Betul? Halo, Pak. Halo? Ada pertanyaan? Dari saya Saya masuk tidak absen ya? Ya? Saya masuk absen. Baik, Pak. Saya masuk absen. Jadi saya masuk sini dulu. Anjungan dosen ISTN. Dan anjungan dosen. Masuk sini. Kita masuk sign in. Masuk 211. Ini kuliahnya angkatan matematik teknik 2021-22. Masuk sini. Masuk bobot. Terus dosen. Masuk absensi. Masuk pendataan absensi. Masuk ke sini. Ini sekarang masuk minggu. Ini masuk mekatronik teknik. Ini 2 kali. Sekarang tambah presentasi. Tadi mulai jam 8.00 ya. Iya Pak. Iya, Pak. 8.00. Enggak ada 8-nya sini. Oh, ini. Kita baca tadi belajar persamaan diferensial orde 2. Diferensial orde 2 homogen. Betul? Ya. Simpan. Masuk dari sini. Sudah betul. Peserta. Ya. Coba sebutkan namanya, saya dengar. Lucky Faras.
Hadir, Pak. Amal Rifai Adam. Hadir, Pak. Atiyah Nabila Asna. Hadir, Atiyah Pak. hadir. Naufal Maulana Hamid Majid. Muhammad Rizki Ramadan. Hadir, Pak. Aswar. Hadir, Pak. Dimas Yudianti. Hadir, Pak. Ian Beatrix Febri Ambrita. Ian Beatrix Febri Ambrita. Tidak hadir ya? Grace, tingku mati, Grace. Ian Beatrix Febri Ambrita, nggak ada? Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ini Dian, Pak. Timsnya mati, Pak. Tapi dia hadir kok, Pak. Permisi, Pak. Dulu, aku tanya Dian Bitri, ini biar selesai dulu. Permisi, Apa? Pak. Ini Dian Beatrix, Pak. Tadi laptop saya mati, Pak. Jadi pindah device dulu, Pak. Oke. Nanti kau tunjukkan gambar asli kau ya. On cam, Pak. Ya. Tapi nanti sudah selesai absen ini. Baik, Pak. Cindy Nursita Karim. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Jakili Ilhaq. Hadir, Pak. Rakhyan Ramadan. Rahyan Ramadan. Tak hadir. Nanti yang tidak hadir, tunjukkan gambarnya. Graciela Rachel. Graciela. Pak. Oki. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Rifki, Pak. Ondi Batara Gultrom. Hadir, Pak. Yantri Puspita Dewi. Hadir, Pak. Asifah. Asyifa hadir. Aditya. Hadir, Pak. Rolas Bintaro Hutagaul. Tak hadir ya? Nah. Rolas tidak hadir. Ada dua ini tidak hadir ini. Sofian Mustafa. Hadir, Pak. Dandi. Hadir, Pak. Immanuela Fortuna Pardede. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Patricia Esther Engelin Hadir, Pak. Pangke. Hah? Hadir, Pak. Patricia hadir, Pak. Dandika. Nambo. Hadir, Pak. Irawan. Hadir, Pak. Ketua kelas. Hadir, Pak. Genji Yayanto. Hadir, Pak. Erni Nurjana. Hadir, Pak. Sarifudin Ardiansyah. Hadir, Pak. Tania Dewi Arini. Hadir, Pak. Heskial Riki. Hadir, Pak. Hadir. Widya Yuda Pratama. Hadir, Pak. Antonius Hadir, Pak. Parsuhib. Sekali lagi saya cek. Ada dua yang tidak hadir. Yang satu adalah Rolas Bintaro Utagaul. Sama Rakhyan Ramadan. Izin masuk, Pak. Hah? Siapa? Perkenalkan nama saya Ardi Frederick Sitorus, NIM 2020-1105. Mungkin, Pak, di tim sini, Pak, ada orang itu, Pak. Mungkin karena ada Mana? jaringannya. Di tim sini Siapa ada orang itu? Raihan sama Rolas, Pak. Mungkin jaringannya yang bermasalah, Pak. Coba kirim SMS suruh dia ke saya ya. Baik, Pak. Kemudian ini sebelum saya tutup, tolong dipoto ya. Suruh dia fotonya. Gak ada dia nggak apa-apa. Yang dua tadi suruh foto kirim ke saya. Ya. Foto apanya, Pak, maksudnya, Pak?
Screenshotnya aja ada tadi. Ya. Baik, Pak. Ya. Ini yang bicara Sitorus. Sitorus tadi nanti kau suruh dia memoto gambar terakhir ini. Ya. Screenshot, kirim SMS ke saya. Ada pertanyaan lagi? Biar saya simpan ini. Saya ubah ini ya. Ini saya ubah. Katanya hadir dia. Supaya saya jangan dua kali. Tapi kalau tidak ada fotonya, minggu depan dianggap tidak hadir. Ya, saya ubah ini. Rolas saya bikin hadir. Kalau tidak mengirimkan foto dia memoto gambar ini dari HP dia, jangan HP kau. Dari HP dia. Jadi nomor dia mengirimnya. Maka kita simpan ini. Atau begini aja. Nanti saya ambil foto saya satu di sini. Biar Anda lihat nanti. Ya. Ini saya isi lagi. Tadi kan saya masuk ke Teams tadi. Nah, jadi kalau dia tidak ada bisa foto ini berarti. Oh, tapi nggak bisa lihat dia ya. Dia bisa lihat saya, kira-kira. Halo? Kurang tahu, Pak. Di chat kurang nggak bisa dibalas, Pak. Jadi gimana biar tahu dia ada enggak? Nanti semuanya bilang dia hadir-hadir, saya nggak bisa pernah lihat karena nggak ada gambarnya di sini. Ini kenapa hilang gambarnya ya? Tapi nggak apa-apa lah, ya. Jadi kita jumpa minggu depan. Kita jumpa minggu depan dan nah, ini sampai ketemu lagi ya. Bisa lihat gambar ini? Gambar Bapak kan, Pak? Iya. Bisa, Pak. Untuk materinya, Pak, Bapak share di tim kan, Pak? Ya. Di Teams. Ya. Baik, Pak. Jadi ini tahun 2009 saya jalan-jalan ke Taiwan. Ada conference. Ya. Maaf, Pak, nggak kelihatan, Pak, share screen Bapak yang jalan-jalan ke Thailand. Mana? Nggak lihat ini? Belum, Pak. Masih video dari Bapak sendiri, Pak. Iya, Pak, masih video Bapak, Pak. Nggak jalan ya? Oh, saya coba lihat. Oh. Ya, 5 menit ya. Sebelum kita habis. Supaya Anda semangat ada sedikit bahwa kamu juga akan melakukan itu kalau sudah tamat. Ada? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. nah, ini saya jalan-jalan di Taiwan. Ya, ikut seminar tahun 2009. Nanti banyak itu. Ini jadi campur-campur ini. Tapi orang Asia karena ASEAN. Tapi ini nama konferensinya ya. Jadi kalau Anda lihat ini orang-orang yang ikut konferensi ini. Nah, sini gambar saya nggak kelihatan ya. Keren, Pak, keren. Nah, pasti ada di sini ya. Di Taipei ini ya. Ini mahasiswa itu yang kita ajarin. Ya. Jadi ada camp untuk mahasiswa. Ya. Kami guru-gurunya. Ini ruangannya, ini gambar Taiwan. Ini gedung tertinggi nomor 2 setelah
Ada di situ menara yang nomor 2 di dunia kalau tidak salah. Nomor 1 itu di Dubai. Ya. Nah, ini Hong Kong itu di atas. Di sini tinggal Jackie Chan itu, pemain film yang terkenal, pemain laga itu. Di gunungnya itu. Ya. Ini sedang pembangunan situ. Permisi, Pak. Ya. Sudah ya? Nanti kita sambung lagi. Nah, nanti kalau kuliah, kalau bisa bagus, nanti cepat-cepat 5 menit saya tunjukkan sebelum kuliah sambil menunggu. Ya, saya off saja dulu ya. Tidak ada pertanyaan? Hah? Saya, Pak. Apa? Saya, Pak, perkenalkan nama saya Rolas Bintaro Tagaol, NIM 2020 11194. Tadi, Pak, saat absen jaringan saya bermasalah, Pak. Siapa nama kamu? Rolas Bintaro Tagaol, Pak. Ada di sini. Ada, Pak. Oh, nanti Tadi saya pas coba absen. ya. Saya coba nanti betulkan ya. Iya, Pak, iya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Berapa ujungnya tadi kamu? 11 berapa? 194, Pak. 1119 Utagaol ya. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi kita ketemu 2 minggu yang akan lain. Ya. Sampai ketemu. Nanti kapan-kapan saya, kalau ada waktunya setelah kita tunjukkan gambar-gambar sedikit supaya kamu ada. Ini baru gambar Taiwan, Filipina, Vietnam, Belanda, Jepang. Ya. Nah, saya sudah jalan-jalan hampir 60 negara di dunia. Wih, keren Pak, mantap. Oke. Oh, ini sudah ada liftnya ini, sebentar. Siapa tadi nama kamu? Halo? Halo? Tagaol tadi ya? Rolas, Pak. Iya, Pak, Rolas, Pak. Nah, nomor berapa itu? Ada di sini semua. Nomor berapa tadi kamu? 194, Pak. Hah? 1194. Iya, Pak, ya. Mana itu? Di bawah lagi, Pak. Ini. Oh, udah hadir kamu sini. Siapa tadi yang Makasih ya, menjawab Pak. itu? Ya. Barangkali ada yang menjawab yang lain. Itu Pak yang saya bilang tadi, yang 2 orang tadi Pak. Oke ya. Oke, selesai ya. Kita Ya, ketemu 2 minggu akan datang. Mudah-mudahan semua sehat. Termasuk saya. Amin Pak. Bapak juga sehat dulu Pak. Saya live sekarang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nanti Pak. sebentar. Terima Saya kasih, mesti, Pak. filenya mesti saya masukkan lagi ya sebentar kalau gitu. Filenya jadi saya masuk lagi ini ya. Sebentar. Bagaimana masukkan file? Sini ya masukkan file. Tapi gambarnya udah hilang belum? Halo? Iya Pak. Iya Pak, benar di situ Pak. Itu masuk file. Iya Pak. Terus apa saya bikin? Upload Pak, tulisan upload ada di situ Pak. Upload Iya Pak. file. Iya Pak. Terus gimana saya ambil? Cari tadi dokumen tadi ada di dokumen itu ya. Saya turunkan dulu ini. Jadi kamu baca itu, banyak itu. Itu 3 kali pertemuan itu. Homogen, tidak homogen, kira-kira semuanya ada di situ itu. Ada 37. Ini kok nggak bisa ketarik ini. Ada. Dokumen. Apa tadi namanya ya? Ini bisa kamu lihat ini. Persamaan diferensial. PDF ini persamaan diferensial.
Ah, ini ya. Halo. Udah lihat sini ya. Betul ini. Kamu bisa Iya, lihat? Pak. Ya, layarnya Pak. bisa lihat ya. Iya, Pak. Oke. Upload sini. Enggak, Pak. Bentar, lagi muter, Pak. Upload satu item. Uploading satu item. Oke, Pak. Sudah, Pak. Terus mana sekarang? Udah Udah masuk terupload, itu? Pak. Hah? Sudah Sudah terupload, Pak. Oh, nggak ada di sini tulisannya. Ini kan, Pak, persamaan diferensial order 2 PDF. Tunggu sebentar. Oh ya, sudah. Oke. Apa lagi? Tulis lagi, upload lagi sini. Udah, cukup ini. Sudah cukup, Pak. Oke, saya jadi keluar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Baca Pak. itu bagus-bagus. Supaya kamu bisa ngikutin. Itu ada 13 halaman lebih. Sampai tamat itu. Termasuk contoh-contoh soalnya. Nanti kita suruh kerjain kamu. Kira-kira ya, tiap 2 minggu ada 1-2 soal. Tiap 2 minggu 2 soal. Tergantung dari situ. Kapan selesainya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Sama. Makasih Pak. Ya, udah kan.